Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ilham Ramdhani, lalu ada Putri Sumandriani, ada Fikri Hikal, Joshua Simanjuntak, dan juga Yohan Farid Pratama. Oke, kami akan membahas tentang materi physical layer. Pengertian physical layer. Physical layer adalah layer OSI yang terletak di paling bawah. Physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan ke media fisik serta membawa sinyal ke layar yang lebih tinggi. Layar ini menentukan masalah kelistrikan, gelombang, medan, dan berbagai prosedur fungsi yang berkaitan dengan link fisik seperti besar arus, tegangan listrik, panjang maksimal, media transmisi, pergantian fase, jenis kabel, dan konektor. Physical layer berfungsi untuk menentukan karakteristik dari kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Karena ada beberapa jenis kabel yang membutuhkan spesifikasi berbeda untuk menyambung antar jaringan. Berfungsi untuk mentransfer dan menentukan cara bit-bit dikodekan, menangani interkoneksi fisik kabel, mekanik, elektrikal, prosedural, yaitu di mana kabel, konektor, dan spesifikasi pensinyalan didefinisikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Joshua. Joshua, silakan. Fungsi-fungsi physical layer. 1. Menentukan metode persinyalan. Komunikasi data dalam jaringan membutuhkan lapisan fisik untuk memuluskan prosesnya. Data baik dalam bentuk digital maupun analog akan dibawa oleh sinyal dari sistem sumber ke sistem tujuan. Lapisan fisik bertugas untuk mendefinisikan metode persinyalan untuk mendukung proses transmisi tersebut. 2. Melakukan sinkronisasi data. Sebagai susunan terakhir, fungsi lapisan fisik dalam model OSI adalah melakukan penyelarasan paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti format data, bagian pecahan data, dan bit-bit data. 3. Mendefinisikan link fisik dalam transmisi data. Lapisan ini menjalankan fungsi yang berhubungan langsung dengan media atau link fisik. Pendefinisian dilakukan agar proses transmisi dapat berjalan lancar dan sesuai protokol. Beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi pengolahan besar tegangan listrik, penentuan jenis kabel, serta konektor, dan pengontrolan maksimal dari panjang media transmisi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Ya, pada Hikal, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Joshua. Saya akan melanjutkan fungsi physical layer. Fungsi keempat mendefinisikan kartu LAN. Keberadaan kartu LAN dibutuhkan dalam jaringan komputer karena dapat mempercepat proses pertukaran data. Walaupun sudah ada kartu LAN wireless, namun penggunaan kabel juga masih banyak dipilih. Pendefinisian kartu LAN dapat dibantu oleh layar fisik. Dengan begitu, LAN card dapat berkomunikasi dengan kabel ataupun radio tanpa mengalami kendala. Fungsi kelima, mengimplementasikan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah kerangka yang dibuat agar antar komputer dapat saling bertukar informasi. Bahkan sebelum membangun jaringan, Anda terlebih dahulu harus mengetahui topologi yang akan dipilih untuk menghubungkan beberapa perangkat. Jenisnya cukup beragam seperti topologi ring, star, bus, linear, dan hybrid. Dalam praktiknya, komponen yang berperan membantu pengaplikasiannya adalah physical layer. Dengan begitu, komunikasi antar device berjalan normal. Next, terima kasih.
bagian-bagian physical layer, lapisan fisik memiliki 4 bagian yang meliputi asimetrik, digital subscriber line, yang bisa disebut ADSL. Selanjutnya, Di sini saya membahas bagian-bagian physical layer. Lapisan fisik memiliki 4 bagian yang meliputi asimetrik, digital subscriber line, yang bisa disebut dengan ADSL. Lalu ada symmetric digital subscriber line yang bisa disebut dengan SDSL. Lalu ada hotspot dan WiFi. ADSL yang dikenal juga sebagai HDSL melakukan pengiriman data secara asimetrik. Dengan kata lain, kapasitas transmisi upstream dan downstream berbeda. Sedangkan SDSL melakukan pengiriman secara simetris. Dalam susunan OSI, layar fisik berperan besar untuk menjalin komunikasi dengan berbagai media transmisi fisik. Karena keberadaannya yang cukup penting, maka sebisa mungkin harus dicek secara berkala. Apabila terjadi masalah, misalnya kabel yang terputus atau tiba-tiba mati lampu, maka jaringan komputer pun akan turut terkena dampak negatifnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Putri. Silakan Putri. Ilustrasi mekanisme cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer bisa dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Ambil contoh ketika Anda hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut inilah tahapannya. 1. Application layer mengirim data ke komputer lain. 2. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. 3. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. 4. Transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. 5. Network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. 6. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. 7. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. 8. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.